kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio stream Medan Mengaji, kita kembali di podcast spesial Kaula Muda. Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah Ta'ala, yang insyaallah nanti dalam beberapa waktu akan kita bersamai untuk sama-sama melanjutkan podcast spesial Kaula Muda, yang mana di pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan bab-bab tentang keutamaan atau biografi singkat perjalanan hidup sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kali ini di pertemuan podcast spesial Kaula Muda kali ini kita akan melanjutkan atau kita akan kembali mengangkat sosok yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan mengangkat sahabat yang mulia juga, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Ustaz. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kita akan sama-sama mendengarkan nanti faedah-faedah dari Ustadz terkait biografi singkat tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang tentunya ini khususnya untuk kaula muda kita bisa dijadikan, atau mungkin yang saat ini kekurangan sosok yang bisa dijadikan tauladan atau dijadikan sosok idola, dan inilah salah satu yang mungkin bisa kita ambil, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Silakan Ustaz, tafadhol mashkur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio streaming Medan Mengaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah mengulas satu di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yang bisa kita teladani aspek-aspek yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, dari sisi keimanannya, kemudian ibadahnya, muamalahnya, kezuhudannya, dan lari dari dunia, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan sampaikan satu dari sahabat yang mulia, ya, dialah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, yang pembahasan tentang Umar bin Khattab ini sama seperti pembahasan Abu Bakar As-Siddiq, yang mustahil kita bisa menyampaikan dalam sekali pertemuan, karena memang biografi, kemudian kehidupan, ibadah, kezuhudan, perang, kepemimpinan, dan yang lainnya, ini kita akan mengambil faedah yang banyak dari beliau. Nah, oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita membuka bagaimana sosok sahabat yang mulia ini, sahabat yang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Nah, karena Nabi SAW pernah menyebutkan laki-laki yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Nah, ada sebuah pernyataan dari Nabi SAW. Seandainya ada seorang nabi setelahku, ya, seandainya ada seorang nabi setelahku, niscaya orang tersebut adalah Umar bin Khattab. Nah, ini ungkapan dari Nabi kita SAW, mengingat karakter, sifat, kemudian apa-apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ini bertepatan dengan turunnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam beberapa hal ternyata apa yang diusulkan, apa yang dilontarkan dari Umar bin Khattab ini sesuai dengan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap-sikap yang diambilnya ini berkesesuaian dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu dia. Nah, di lain kesempatan disebutkan bahwasanya kalau ada orang yang diberikan ilham, itulah Umar bin Khattab. Nah, demikian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Laki-laki ini, sahabat yang mulia ini, memiliki julukan Al-Faruq. Dia diberikan julukan ini oleh Rasulullah SAW karena dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab,
ini membedakan antara yang hak dengan yang batil. Bahkan dia masuk Islam dalam kondisi terang-terangan, di mana orang-orang menyembunyikan keislamannya. Namun Umar bin Khattab ini terang-terangan berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang menyatakan keislamannya, dan nanti akan kita sampaikan riwayat-riwayat tentang keislaman Umar bin Khattab. Kemudian disebutkan, kalau disebutkan namanya di majelis-majelis, ya, maka majelis itu akan menjadi baik. Sebagaimana dikatakan, Allah akan menjadikan segala sesuatu itu takut kepada siapa saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan, Allah akan menjadikan segala sesuatu takut kepada siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kaidah dikatakan al-jaza' min jinsil amal. Siapapun yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, siapapun dari seorang hamba yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan orang-orang takut kepadanya. Dan ternyata itu didapatkan pada Umar bin Khattab. Ya, kita lihat bagaimana kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab yang tidak berpihak kepada orang-orang yang zalim. Ketika titah dari Umar bin Khattab disampaikan kepada orang-orang yang zalim, mereka langsung takut karena keadilan dari Umar bin Khattab itu sendiri. Nah, kenapa demikian? Kenapa sampai orang-orang itu takut dengan Umar bin Khattab? Bahkan bukan manusia saja yang takut. Ya, bukan takut karena keadilannya, ketegasan, bahkan jin juga takut, syaitan juga takut. Ya, sampai-sampai ketika Umar melalui suatu jalan dan di sana ada syaitan, ya, syaitan akan mencari jalan yang lain. Kan seperti itu. Karena yang seperti ini didapatkan dari apa? Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sebagaimana perbuatan yang dilakukannya. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya orang-orang takut kepada Umar bin Khattab. Artinya orang-orang yang berbuat zalim. Tapi sahabat-sahabat yang lain yang dekat dengannya, ya, yang sebaya ini jadikan teman, yang lebih tua ini dijadikan orang tua, yang lebih muda ini dijadikan anak. Ya, mereka merasa aman. Tapi bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang tidak tunduk dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, pasti ketika disebutkan nama Umar, mereka takut. Nah, salah satu yang menjadikan balasan seperti itu karena rasa takut Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Umar membaca ayat Al-Qur'an. Nah, tatkala beliau membaca atau mendengarkan bacaan Al-Qur'an, lantas beliau pingsan. Nah, dibawa ke rumahnya. Ya, dibawa ke rumahnya sampai berhari-hari. Ya, pingsannya itu berhari-hari, lama pingsannya. Nah, ternyata ini bukan penyakit biasa. Ya, tatkala diselidiki, yang menyebabkan Umar bin Khattab itu pingsan, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang beliau dengar. Ya, ada yang membaca atau beliau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhirnya, ya, beliau takut dengan ayat tersebut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada tanda-tanda hitam di bawah matanya, ya, garis hitam di bawah matanya, yang itu menunjukkan Umar bin Khattab banyak menangis. Ya, banyak menangis karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sosok yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang keislamannya menjadi kaum muslimin ini menjadi berani. Ya, dengan keislamannya Umar bin Khattab yang selama ini mereka sembunyi-sembunyikan keislaman itu, ternyata, ya, dengan keislaman Umar bin Khattab, ya, kaum muslimin berani menampakkan ibadahnya terang-terangan. Ya, walaupun mungkin ada resikonya. Ya, karena memang sahabat-sahabat yang mulia ketika mereka masuk Islam, ini banyak siksaan-siksaan, terutama, ya, di antara yang menyiksa adalah Umar bin Khattab. Tapi ketika beliau masuk ke dalam Islam, semuanya menjadi terang benderang. Nah, demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Umar bin Khattab ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, menukilkan dari Ibnu Ishaq bahwasanya yang pertama kali memanggil Abu Hafs itu adalah Rasulullah SAW. Karena Umar punya anak namanya Hafsah, namun disingkat oleh Nabi jadi Abu Hafs. Nah, ini riwayat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari.
Nah, di dalam penukilan yang lain, kenapa Umar bin Khattab diberikan kunyah Abu Hafs? Karena apa? Hafs itu sendiri seperti macan. Macan yang memang karakter Umar tegas seperti macan. Ditakuti. Maka sosok Umar ini seperti yang dikunyahkan kepadanya, Abu Hafs. Nah, riwayat yang sudah kita sebutkan tadi ini julukan yang diberikan oleh Nabi SAW, kunyah yang diberikan oleh Nabi SAW karena anaknya bernama Hafsah, lalu disingkat oleh Nabi, Abu Hafs. Nah, ini sahabat Nabi SAW. Beliau lahir 13 tahun setelah terjadinya tahun gajah. Peristiwa tentara bergajah, ini 13 tahun setelahnya beliau baru dilahirkan dan masuk Islamnya di usia 27 tahun. Nah, bagaimana keislamannya nanti kita akan sampaikan insyaallah. Ini sebagai pembuka dari sahabat Rasulullah SAW yang mulia, ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan kami persilahkan para pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio stream Medan Mengaji yang mau bergabung di podcast spesial Kaula Muda kali ini, bisa di line interaktif kita di 082288886630, atau bisa melalui pesan WhatsApp, juga SMS, ataupun komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Atau ada hutang pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada, siap. Baik, Ustaz, dari studio saja kalau gitu, menunggu-nunggu pemirsa atau pendengar radio stream Medan Mengaji, atau juga pemirsa Rosyad TV. Setan aja takut ya Ustaz, dari Umar yang mau milih jalan, di situ setan nggak mau berdiri gitu Ustaz. Maksudnya nggak mau ganggu gitu Ustaz. Nah, ini maksudnya tadi Ustaz juga bilang di segmen awal bahwasannya para sahabat banyak yang termotivasi akhirnya ingin menampakkan keislaman ke kaum kafir Quraisy pada saat itu gitu ya Ustaz. Dan ada resiko apa rupanya Ustaz setelah mereka mulai menampakkan keislaman? Apakah penyiksaannya makin bertambah atau pecahnya perang atau seperti apa Ustaz? Ya, ketika mereka menampakkan dengan adanya Umar bin Khattab, ya pasti mereka harus mengambil resiko ini. Kalau berhadapan dengan Umar bin Khattab, nanti akan disebutkan keislamannya bagaimana. Berhadapan dengan Umar bin Khattab, mereka nggak berani. Okay. Tapi dengan sahabat-sahabat yang lain, kemudian kedudukannya memang rendah di tengah-tengah masyarakat, bukan orang yang kaya, bukan bangsawan. Nah, semakin tahulah pembesar-pembesar Quraisy ini ternyata ini sudah Islam. Ternyata mereka ini sudah Muslim, kan seperti itu. Dua kemungkinannya. Ya, semakin mereka berani di hadapan orang-orang musyrikin, atau orang-orang musyrikin semakin kuat penyiksaannya terhadap kaum muslimin ini. Nah, tetapi tetap saja mereka berani menampakkan karena ada tameng mereka di sini. Ya, ada tameng mereka, ada sosok yang mereka banggakan di sini, yaitu Umar bin Khattab, karena memang Umar bin Khattab sebelum masuk Islam orang yang ditakuti. Ya, setelah dia masuk Islam ternyata kaum muslimin bangga dengan keislaman, bersyukur dengan keislaman Umar bin Khattab. Nah, seperti itu dia. Jadi gangguan-gangguan pasti tetap ada. Bahkan sudah nampak terang-terangan ketika mereka menampakkan keislaman, bahkan mereka berbondong-bondong keluar melaksanakan sholat di depan Ka'bah, kan seperti itu. Maka semakin tahulah orang-orang musyrikin ternyata inilah kaum muslimin. Ya, inilah kaum muslimin. Nah, peperangan belum. Karena memang di sana di fase Mekah itu belum ada peperangan. Dan Nabi SAW menahan mereka untuk tidak berperang. Mengingat apa? Kondisi tidak memungkinkan nih. Kondisi tidak memungkinkan untuk berperang. Mengingat kekuatan kaum muslimin belum ada. Sampai pada akhirnya di tahun kedua Hijriyah, setelah para sahabat dan Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, barulah syariat jihad itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah SAW. Nah, seperti itu dia. Baik, Masya Allah. Ada sesuatu yang sangat beririsan dengan kondisi kita saat ini gitu. Saat pernah berdiskusi dengan kawan yang mulai tertarik dengan agama gitu, saat belajar, ketemu di majelis ilmu gitu kan, saat dia pernah mengatakan gini, sebenarnya dia qadarullah saat itu gitu ya, saat itu memang sedang merasakan kepopularitasan lah Ustaz, popularitas sebagai anak band kita bilang Ustaz, terkenal gitu Ustaz, dielu-elukan, banyak penggemar gitu ya kan Ustaz.
sebenarnya yang paling sulit untuk ditinggalkan itu bukan musiknya, Nul. Nah ini katanya lingkungan yang udah sangat mengidolakan kita, kita diulu-ulukan gitu. Fans gitu. Dan ini kan maksudnya kan ada kekhawatiran ketika dia untuk misalnya dia memutuskan untuk hijrah tidak di lingkungan itu lagi, berarti dia akan meninggalkan lingkungan, berarti aku nanti nggak dihormati nih gitu. Kalau aku masuk ke Islam secara kafah, aku berhijrah, aku mulai belajar mulai gitu-gitulah Ustaz. Ini nggak dapat lagi nih kedudukan yang seperti ini. Ini seperti apa Ustaz kalau pandangannya dalam syariat Islam? Nah, kita teringat dengan hadis Nabi SAW yang dia akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana dia mulia ketika di masa jahiliyah, maka dia akan dimuliakan ketika dia masuk Islam apabila dia faqih terhadap agama. Ini konsepnya yang harus kita pahami ini. Sebelum dia hijrah misalnya, dia populer nih, banyak fansnya. Nah dia khawatir ketika dia hijrah, ini akan bakal lari ini. Ya boleh saja ketika dia benar-benar hijrah, ya karena Allah Subhanahu Wa Taala kemudian dia paham terhadap agama, ini ganti fans. Ganti fansnya. Yang lain ini, yang tadinya apa namanya yang setipikal dengannya, karakternya sama gitu kan, agamanya juga sama gitu kan, kerusakannya juga sama. Nah ini sudah dia paham agama, beda fansnya. Ya tetap dia akan mendapatkan itu. Kalau dia seorang pemimpin sebelumnya, kalau dia seorang yang punya pengaruh sebelumnya, sebelum dia hijrah, sebelum dia masuk Islam, apabila dia faham agama, konsepnya adalah dia faham agama, mengerti agama, faqih terhadap agama, dia juga akan mendapatkan kepemimpinan itu. Dia juga akan mendapatkan popularitas itu. Ya, dia akan didekati oleh banyak orang. Karena apa? Karena ilmunya. Ya, karena ilmunya. Tetapi ketika dia berhijrah ataupun masuk Islam misalnya, kemudian ada keinginan untuk mencari fans yang lain, kemudian dia menuntut ilmu tujuannya untuk itu, ini salah. Yang seperti ini salah. Tetaplah dia belajar agama, tetaplah dia fahami agama, kemudian dia amalkan agama tersebut, lama-kelamaan Allah yang akan memberikan itu. Ya, jadi bukan tujuannya dunia, bukan semata-mata dunia, tetapi untuk apa? Untuk mengenal agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia kan punya potensi. Sebagaimana dulu dia punya potensi, ketika dia sudah hijrah dia masih punya potensi. Namun potensinya itu dikembangkan pada sesuatu yang positif, yang terarah. Ya, yang seperti ini nggak boleh nih, sudah sampai ilmunya. Ya, dia dilakukan seperti ini. Ya, dilakukan yang ada contohnya, yang diperbolehkan. Nah, sudah berada di atas koridor yang benar dia. Nah, apakah yang seperti ini akan ditinggalkan? Tidak. Ya, kalau niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi konsep yang harus dipahami adalah seseorang yang punya kedudukan, seorang yang punya power, seorang yang punya masa, ya ketika dia sebelum Islam atau dia belum hijrah, dia akan juga mendapatkannya seperti itu kalau dia faqih terhadap agama. Karena dia punya potensi, dia punya kelebihan, dan tinggal kelebihan itu diaturlah, ya mana-mana yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah seperti itu dia. Baik. Beda halnya kalau dia sama sekali nggak mau mengorbitkan diri. Artinya menutup diri, setelah hijrah dia menutup diri, seperti itu dia. Dan yang seperti ini kan nggak banyak. Ya tetap saja orang itu akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menjadikan dia itu dikenal. Karena apa? Dia punya potensi, dan potensinya kepada arah yang lebih baik lagi. Nah seperti itu dia. Bisa jadi setelah meninggalnya Ustaz terkenalnya Ustaz. Bisa jadi. Ya bisa jadi. Nah yang jelas bukan itu keinginan dia. Tapi karena dia terus belajar agama, akhirnya dia mengamalkan, orang-orang tahu dia sudah hijrah, dia sudah berubah. Kan seperti itu, lingkungannya dia sudah berubah, komunitasnya beda lagi. Nah demikian. Baik, Masya Allah. Sebagaimana Umar bin Khattab yang ditakuti sebelum Islamnya, dan ditakuti juga ketika dia berislam. Nah, Umar bin Khattab sangat ditakuti oleh kaum muslimin. Ketika kaum muslimin mengikuti syariat Rasulullah SAW. Dan terang-terangan ini siksaannya. Nah, ketika dia masuk Islam, ya kaum muslimin merasa bangga dan orang-orang musyrik merasa takut. Kenapa demikian? Karena sudah ada dua pembesar yang masuk Islam. Yang pertama Hamzah, kemudian Umar bin Khattab. Nah, semakin kuatlah keislaman ya kaum muslimin pada saat itu, semakin beranilah mereka menampakkan keislaman. Dan ini buktinya, artinya orang yang memang faham agama, mengerti agama, sebagaimana dia seorang pemimpin sebelum itu, dia bakal menjadi pemimpin. Nah demikian.
Baik. Dan apa gebrakan pertama ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, Ustaz? Apakah mempersiapkan masa untuk langsung go publish nih? Iya. Tapi untuk itu kita bahas segmen selanjutnya. Siap. Karena kaitannya dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Nah, terkait dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab ini banyak riwayat yang menyebutkan. Ya, ada riwayat-riwayat yang memang sahih, ada riwayat-riwayat yang memang dhaif. Nah, di antara yang menunjukkan akan awal keislaman dari Umar bin Khattab itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mendapat hidayah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Abul Hakam, ya, bin Hisham dengan Umar bin Khattab." Ya, Abul Hakam bin Hisham dengan Umar bin Khattab. Abul Hakam ini adalah Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Jadi pemahaman bahwasanya dia Abul Hakam ini salah. Ya, lebih tepat dia Abu Jahal, kan seperti itu. Nah, dan ini tidak lain adalah pamannya Umar bin Khattab sendiri. Ya, pamannya dari Umar bin Khattab sendiri. Itu adik dari ibu Umar bin Khattab. Nah, dengan dua orang ini, jadi di sini Rasulullah SAW menyerahkan kepada Allah. Ya, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Mana dari dua orang ini yang memang ini pemuka Quraisy yang bisa ketika dia masuk Islam menjadi Islam itu mulia. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih memilih Umar bin Khattab. Nah, Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab daripada Abu Jahal. Dan hadis yang menunjukkan akan keislaman Umar bin Khattab terkait dengan doa Rasulullah SAW ini lebih kuat, walaupun ini berentet nanti kisahnya. Ya, berentet kisahnya. Kemudian ada juga riwayat yang menyebutkan tentang keislaman Umar bin Khattab. Ya, tentang keislaman Umar bin Khattab. Nah, bagaimana itu? Di antara hal yang menyebutkan tentang Islamnya Umar bin Khattab disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Kisah ini dalam bahasan keislaman Umar bin Khattab. Abu Nuaim meriwayatkan ya bahwa Abu Jahal telah menyiapkan hadiah 100 ekor onta. Ya, 100 ekor onta bagi siapa yang dapat membunuh Rasulullah SAW. Maka berita ini sampai kepada Umar. Ketika berita ini sampai kepada Umar bin Khattab dan dia memastikan bahwasanya berita ini benar, akan diberikan 100 ekor unta, maka Umar pun menyiapkan pedangnya ya untuk membunuh Rasulullah SAW. Nah, ketika beliau melewati seekor anak sapi yang hendak disembelih, dan pada saat itu Umar bin Khattab berdiri melihat ke arah seekor anak sapi yang tengah disembelih. Kemudian pada saat itu, ya, dia mendengar suara. Dia mendengar suara dari dalam badan anak sapi itu. Ya, yang mengatakan, "Hai keluarga Dzuraih, waktunya sudah dekat. Seorang laki-laki yang fasih akan menyeruakan sesuatu." Maka ya, Umar bin Khattab ini berkata di dalam hatinya sendiri, seruan ini ditujukan kepadaku. Kemudian aku masuk ke dalam rumah saudaraku. Ya, sedangkan bersama dengan Sa'ad ibnu Zaid, yang ini adalah keponakan Umar bin Khattab, dan dia adalah suaminya Fatimah binti Al-Khattab, ya, saudarinya Umar bin Khattab. Nah, seperti itu dia. Jadi ada sesuatu keanehan yang terjadi pada Umar bin Khattab mendengar suara. Ya, mendengar suara yang jelas dia dengar, dan suara itu ditujukan kepadanya. Ya, sebelum membunuh Rasulullah SAW. Tapi ternyata di tengah jalan dia berubah pikiran dan dia pun menuju rumah saudarinya dan keponakannya Sa'id bin Zaid. Nah, seperti itu dia. Kemudian riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya Ummu Abdullah binti Abu Hathmah. Ya, Ummu Abdullah binti Abu Hathmah ini tengah menyiapkan bekal untuk berangkat hijrah ke Habasyah. Yang kala itu Umar masih dalam kondisi kafir. Sementara Abu Abdullahnya, suaminya Abu Abdullah ini tengah menyiapkan di luar, cari kebutuhan-kebutuhan, persiapkan. Lantas Umar pun lewat, melihat Ummu Abdullah binti Abu Hathmah. "Hendak kemana engkau?"
Ya, Umar ini sosok yang sangat ditakuti. Tapi ketika berhadapan di hadapan wanita ini, ya seolah-olah ada sesuatu yang berubah. Dan biasanya didapati orang-orang yang mau hijrah itu akan disiksa. Tapi ini terang-terangan. Ya, Ummu Abdullah mengatakan, kami hendak hijrah karena kalian telah menyakiti kami di sini. Ya, karena kalian telah menyakiti kami di situ. Nah, kemudian dia pun mengatakan pada saat Ummu Abdillah ini menyatakan bahwasanya dia akan hijrah karena di Makkah mereka disakiti, disiksa dan seterusnya. Apa kata Umar bin Khattab? Semoga Allah melindungimu. Jadi biasanya disiksa, dizolimi, dianiaya. Tapi nampak kelembutannya dan ini tanda-tanda hidayah itu akan masuk ke dalam dirinya dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Maka pada saat Abu Abdullah pulang, dia menceritakan. Ya, dia menceritakan seperti itu dia. Kalau engkau menyaksikannya, kata Ummu Abdullah, engkau akan heran. Begitu lembutnya Umar. Ya, begitu lembutnya Umar ketika dia bertanya kepadaku tentang akan kemana diriku, maka aku mengatakan, aku akan hijrah. Lalu dia mengatakan, semoga Allah melindungimu. Kemudian suaminya mengatakan, apakah engkau menginginkan dia masuk Islam? Maka Ummu Abdullah mengatakan, iya. Lalu suaminya mengatakan, demi Allah, dia tidak akan masuk Islam sampai keledainya Al-Khattab masuk Islam. Ya, sampai keledainya keluarga Al-Khattab itu masuk Islam. Artinya apa? Mustahil dia masuk Islam. Kenapa? Terang-terangan nih kezalimannya, penyiksaannya terhadap kaum muslimin itu terang-terangan. Ya mustahil dia masuk Islam. Sampai sepertilah kebencian kaum muslimin kepada Umar bin Khattab. Tapi siapa sangka Allah Subhanahu wa taala melembutkan hatinya. Ini kisah tanda-tanda Umar itu akan masuk Islam. Kemudian riwayat yang lain, Umar memiliki saudara yang bernama Fatimah binti Al-Khattab. Kemudian keponakan yang bernama Sa'id ibn Zaid, yang ini sudah pernah kita sampaikan kisah pemuda-pemuda di sekitar Rasulullah SAW. Nah, Sa'id ibn Zaid ini keponakannya dan menikah dengan Fatimah. Ya, menikah dengan Fatimah. Nah, seperti itu dia. Kemudian keduanya pun menyembunyikan keislaman. Dan di sana ada sahabat yang lain dari sukunya Umar bin Khattab, Nuaim. Ya, Nuaim ini sudah masuk Islam. Nah, pada saat Umar bin Khattab hendak membunuh Rasulullah SAW, yang dia sudah siap dengan pedangnya, ya siap dengan pedangnya, dan kala itu dia bertemu dengan Nuaim, bertanya di mana posisi Muhammad, ya posisi Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan, ya Muhammad itu di celah Bukit Sofa, yang ini rumah Arqam bin Abil Arqam, yang biasa Rasulullah SAW dan para sahabat ini berkumpul di sanalah Nabi SAW menyampaikan nasihat-nasihat. Dan di sana itu ada Hamzah pamannya, ada Abu Bakar, ada Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, kemudian dia mengatakan, ya pada saat ditanya hendak kemana, dia mengatakan aku hendak membunuh Muhammad. Ya, kemudian Nuaim mengatakan, kenapa engkau tidak peduli terhadap keluargamu sendiri? Ya, kenapa engkau tidak peduli dengan keluargamu sendiri? Karena di antara keluargamu itu ada yang masuk Islam. Ya, siapa dia? Kata Umar bin Khattab, adikmu dan keponakan. Nah, adikmu dan keponakan. Maka berangkatlah Umar. Nah, ketika Umar berangkat, ya di sana ada saudarinya, ya Fatimah binti Al-Khattab, kemudian suaminya, kemudian di sana ada Al-Khabbab Al-Arat yang mengajarkan mereka Al-Quran, dan mereka juga memegang mushaf kala itu. Maka Umar mendengar, sebelum masuk Umar mendengar. Nah, pada saat dia masuk, dia bertanya, suara apa yang aku dengar? Karena kedatangan Umar ini diketahui oleh mereka, kemudian Al-Khabbab Al-Arat juga mengetahuinya, beliau pun bersembunyi. Ya, beliau pun bersembunyi. Nah, kemudian aku mendengar kalian telah masuk Islam. Ya, aku mendengar kalian telah masuk Islam. Maka Umar pun memukul iparnya ini, adik iparnya. Kemudian berdarahlah. Kemudian saudarinya berusaha untuk memisahkannya, tetapi terkena pukulan juga dan berdarah. Nah, ketika melihat saudarinya ini berdarah, ya dia pun tidak tega. Kemudian mulailah rasa sedih yang dialami oleh Umar Khattab. Kemudian Umar ingin melihat apa yang dibaca. Ya, apa yang dibaca.
Lalu pada akhirnya dia mengatakan tidak ada apa-apa kecuali hanya sebatas mushaf saja. Nah, dan kami tidak akan memberikannya kepadamu karena boleh jadi engkau akan menghancurkannya. Maka Umar pun mengatakan, aku tidak akan menghancurkannya. Ya, demi Hubal, artinya menyebutkan berhalanya. Bersumpah demi berhala-berhala yang mereka sembah. Ya, aku akan mengembalikannya setelah aku membacanya. Namun Fatimah mengatakan, sesungguhnya engkau najis. Tidak boleh bagi kami memegang mushaf dalam kondisi najis. Maka Umar pun mandi. Nah, setelah dia mandi, kemudian dia baca surat Thaha. Maka dia merasa takjub dengan ayat yang dia baca. Sampai pada akhirnya, ya tunjukkan di mana Muhammad. Aku akan masuk Islam. Maka Khabbab yang tadinya bersembunyi keluar. Kemudian Khabbab mengatakan, bergembiralah wahai Umar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW yang dia berdoa, ya Allah muliakan Islam ini dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab, dan Allah Subhanahu wa taala memilihmu. Maka Khabbab menunjukkan di mana Rasulullah SAW berada, dan beliau pun menuju tempat Rasulullah SAW, yaitu di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, sampai di sana orang-orang melihat, orang-orang mendengar, lalu melihat dari celah-celah rumah, ternyata Umar masuk, Umar datang. Ya, siapa yang datang? Ternyata yang datang adalah Umar Khattab. Hamzah mengatakan, biarkan dia masuk. Kalau seandainya dia menginginkan keburukan, aku akan menghalanginya. Nah, seperti itu dia. Akhirnya dia masuk. Kemudian Rasulullah SAW yang tadinya berkumpul dengan sahabat menjumpai Umar, lalu Umar pun ditarik. Ya, ikat pinggangnya pun ditarik. Kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan. Masuk ke dalam ruangan. Celakalah wahai Umar. Celakalah engkau wahai Umar. Ya, tidakkah engkau bertaubat atau engkau menunggu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala? Apa yang engkau inginkan? Ya, apa yang engkau inginkan? Maka Umar mengatakan, aku akan masuk Islam. Lalu dia pun mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka bertakbirlah Rasulullah. Ketika Rasulullah bertakbir, maka para sahabat mendengar, berarti Umar masuk Islam. Mereka pun bertakbir. Dan takbir mereka ini kuat sampai di orang-orang yang berkumpul di sisi Ka'bah itu mendengarnya. Hanya saja posisinya memang jauh. Ya, posisinya memang tidak dekat seperti itu, sehingga ini tidak digubris, dan mereka nggak tahu kenapa orang-orang bertakbir kan seperti itu. Ternyata bertakbirnya mereka itu disebabkan karena masuk Islamnya Umar bin Khattab. Nah, seperti itu dia. Nah, ini riwayat berkaitan tentang keislaman Umar bin Khattab. Kemudian ada riwayat yang lain. Ya, memang ini riwayat yang tidak sahih. Ya, ini riwayat yang dhaif. Bahwasanya Umar bercerita di zaman beliau sebelum masuk Islam, beliau suka dengan khamar, dan mereka punya tempat khusus untuk minum khamar bersama dengan teman-teman yang lain. Jadi ada lapaknya dia, ada lapak, ngumpul-ngumpul, minum khamar, seperti itu dia. Nah, pada suatu malam dia hendak keluar untuk bergabung dengan teman-teman biasa, ngumpul di mana mereka minum. Ternyata nggak didapati teman-temannya. Maka karena dia ingin minum khamar, dia pun menuju sebuah rumah yang itu temannya juga yang biasa menyediakan khamar. Ternyata nggak didapatkan juga. Ya, ternyata tidak didapatkan juga. Nah, ketika Umar tidak mendapatkan teman-temannya, akhirnya dia pun berusaha untuk ke Ka'bah, kemudian mau tawaf di sana 7 kali atau 70 kali, yang niatnya seperti itu. Nah, qadarullah ketika dia sudah berada di Ka'bah, dia mendapati Rasulullah SAW tengah sholat. Apa yang dilakukannya? Ternyata yang dilakukan oleh Umar Khattab, beliau masuk ke dalam kiswah Ka'bah. Ya, pelan-pelan beliau mendekati, sehingga antara tidak ada yang menghalangi Umar dengan Rasulullah kecuali kiswah Ka'bah, kain Ka'bah itu sendiri. Nah, ketika Rasulullah SAW sholat, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran, didengarlah. Ya, begitu menakjubkannya ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW, didengar oleh Umar Khattab, sampai Rasulullah SAW selesai dan pulang. Ya, dan pulang. Nah, Rasulullah berjalan dari Ka'bah menuju rumahnya Rasulullah SAW, melewati beberapa rumah, sehingga Rasulullah tahu bahwasanya beliau diikuti oleh Umar.
Nah, ketika diikuti oleh Umar, pada akhirnya berpapasalah mereka. Apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Kemudian keinginannya adalah masuk Islam. Ya, kemudian bersyahadat. Kemudian Rasulullah SAW pun bertakbir. Kemudian Rasulullah pun bergegas pulang. Nah, ini riwayat-riwayat yang disebutkan akan keislaman Umar bin Khattab. Nah, apa yang terjadi ketika dobrakannya ini? Gebrakan. Iya, apa gebrakan Umar bin Khattab ketika beliau masuk Islam? Pertama gemetar takbir tadi ya Ustaz. Ya, itu Saya jelas. terdengar. Ya, itu kedengaran. Namun orang-orang Mekah nggak tahu. Dan mereka punya pembawa berita. Suka menyampaikan berita nih. Ya, kalau sudah ada berita-berita panas, menyebarlah. Ini kan dulu kan nggak ada WhatsApp, nggak ada telepon, ya nggak ada broadcastnya. Tapi ada orang yang dikenal. Ada orang yang dikenal suka menyampaikan berita, paling cepat dia. Jago menyampaikan berita. Nah, dia bertanya, siapakah yang paling cepat menyampaikan berita di Makkah ini? Ya, ini triknya. Ya, ternyata dikatakan Jamil bin Ma'mad al-Jumahi. Maka dia pun mendatangi. Ya, hai Jamil, apakah kamu tahu bahwasanya aku telah masuk Islam? Maka Jamil ini nggak mengatakan apa-apa. Karena apa? Ini berita panas. Nggak ada komentar. Dan tahulah Umar bahwasanya cepat berita ini. Nah, dia ikuti. Nah, kala itu orang-orang tengah duduk di posisinya masing-masing dekat dengan Ka'bah. Dia pun masuk ke dalam Masjidil Haram, naik ke atas. Ya, kemudian dia katakan, sungguh Umar telah murtad. Ya, Umar telah murtad. Apa yang dikatakan Umar? Bohong. Dia berbohong. Tapi aku telah masuk Islam. Ya, lalu dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini gebrakannya. Tapi apa yang terjadi? Umar dipukuli. Ya. Umar dipukuli, tapi dilawan oleh Umar. Ya, semuanya dilawan. Sampai kondisinya Umar sudah nggak tahan lagi. Ya, mereka berkeliling di sekitar Umar lebih dari 30 orang kan seperti itu. Hanya saja Umar mengatakan, seandainya kami berjumlah 300 orang, niscaya kami akan meninggalkan mereka untuk kalian, atau kalian meninggalkan mereka untuk kami. Artinya perang. Nah, seperti itu. Ketika pada saat Umar dikerumuni oleh orang-orang musyrikin, dalam situasi demikian ada seorang syekh yang mulia pada saat itu. Ya, yang dia datang dan mengatakan kepada mereka, ada apa dengan kalian? Ya, ada apa dengan kalian? Maka mereka mengatakan, Umar telah murtad. Ya, Umar telah murtad. Kemudian dia mengatakan, lalu kenapa? Lalu kenapa? Seseorang itu memilih kehendaknya sendiri. Ya, lantas apa peduli kalian? Kemudian apakah menurut kalian Bani Adi bin Ka'ab, ini sukunya Umar, akan tinggal diam saja ketika kalian menyiksa Umar bin Khattab? Maka ketika dikatakan Bani Adi bin Ka'ab ini akan menyerang atau tinggal diam, maka seolah-olah bagaikan semut atau serangga yang tiba-tiba menyebar pada saat dibilang seperti itu. Nah, kisah ini ditungkilkan oleh Abdullah bin Umar. Nah, kemudian ketika mereka sudah hijrah, Abdullah bin Umar mengatakan kepada ayahandanya Umar bin Khattab, wahai ayahanda, siapakah orang yang disegani oleh mereka sehingga mereka meninggalkan dirimu? Maka Umar mengatakan, itu adalah Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ya, Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Nah, laki-laki inilah ketika melihat Umar bin Khattab disiksa, pada akhirnya mereka semuanya pergi. Ya, karena kemuliaannya, karena keagungannya, dan ucapannya juga benar. Ya, Umar nggak akan dibiarkan begitu saja ketika disiksa. Jadi Bani Adi bin Ka'ab ini nggak akan tinggal diam. Nah, seperti itu dia. Dan ini gebrakan Umar. Ya, supaya orang-orang musyrikin tahu Umar sudah masuk Islam. Nah, setelah itu aman. Nah, setelah itulah Umar bin Khattab menjumpai Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran? Bukankah mereka di atas kekufuran? Lalu kenapa kita menyembunyikan yang hak ini, kebenaran ini? Akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat pun semangat dan mengikrarkan, menampakkan keislaman mereka. Ini poin pertama ketika Umar masuk Islam. Ya, gebrakannya Islam ditampakkan di depan orang-orang musyrikin. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam.
Baik, Masya Allah. Dan kalau kita yang baru hijrah, nggak perlu buat gebrakan ya, Ustaz? Nggak selalu harus ada gebrakan gitu maksudnya kan, Ustaz? Tergantung siapa kita ini. Ya, tergantung siapa kita. Kalau kita sikap kita sama seperti Umar yang memang benar-benar takut hanya kepada Allah, sampai syaitan pun takut kan seperti itu ya. Gak ada masalah. Ya, al jaza' min jinsil amal sebagaimana yang kita bahas tadi. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Sebagaimana kita takut kepada Allah, benar-benar kita takut kepada Allah, kita agungkan Allah karena rasa takut kita kepada Allah, kita muliakan karena rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan orang-orang takut kepada kita. Nah, seperti itu dia. Bagi kita yang baru hijrah, maka gebrakan yang harus kita lakukan pertama kali adalah belajar. Masya Allah. Itu dia. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz. Dan para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio stream Medan Mengaji yang ingin bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini, bisa ke line interaktif kita di 0822 88886630, atau bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Sambil menunggu, Ustaz, pertanyaan dari studio dulu, Ustaz. Ada yang mengambil segmen kedua ini, ada yang menggunakan riwayat ini untuk menjadikan landasan hukum atau dasar hukum untuk melakukan demo, Ustaz. Demo secara damai gitu. Jadi apa yang dilakukan Umar bin Khattab, usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini kepada Nabi, bahwa bukankah kita di atas kebenaran, kenapa kita harus sembunyi-sembunyi, kenapa kita nggak nggak mengingkari kemungkaran yang ada dan semacamnya, ini digunakan sebagai landasan hukum atau dasar hukum untuk melakukan demonstrasi damai, Ustaz. Gimana, Ustaz? Kalau ini dikatakan landasan sebagai demo, ya demonstrasi damai lah istilahnya, ini tidak tepat. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu bukan demo. Ya, kemudian dengan konsep sekarang, apa yang mau kita angkat ini? Isu apa yang mau diangkat? Apakah isu yang mau diangkat itu sama isu yang diangkatnya Umar bin Khattab? Benar nggak kita di atas kebenaran? Nah, itu masalahnya. Kalau Umar bin Khattab menyangka ini benar-benar di atas kebenaran, tapi apakah mereka melawan? Tidak. Mereka itu menganya ibadah yang tadinya ibadah sembunyi-sembunyi, ya di rumah-rumah, di balik-balik bukit. Ini terang-terangan di depan Ka'bah, kan seperti itu dia. Nah, dengan konsep yang disebutkan demonstrasi damai seperti itu kan, unjuk rasa damai, apakah pada saat itu kita ibadah? Enggak, tapi kita menuntut hak kita. Dan Nabi enggak menuntut haknya, tapi Nabi hanya menampakkan bagaimana sikap mereka. Ya, bagaimana sikap mereka. Jadi pendalilan yang seperti ini adalah pendalilan yang tidak tepat. Karena kalaulah ini dilakukan, kita lihat selama Rasulullah SAW di Makkah, ya sampai pada akhirnya Rasulullah hijrah ke kota Madinah, beliau SAW dan para sahabat itu tidak pernah unjuk rasa. Ya, tidak pernah menyampaikan aspirasinya. Hanya sebatas apa? Memberanikan diri untuk sholat di depan Ka'bah. Yang selama ini nggak berani. Yang selama ini mereka menyembunyikan. Ya, ketika sudah ada kekuatan dari kalangan para sahabat yang masuk Islam, mereka berani. Ya, karena ada apa? Karena ada yang mendukungnya. Dan kekuatan itu sebenarnya walaupun hanya sebatas Umar saja yang mereka yakini, tapi muncul kekuatan-kekuatan yang lainnya. Mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang muncul itulah pada akhirnya mereka berani apapun resikonya. Ya, apapun resikonya. Nah, seperti itu dia. Walhasil apa? Tetap mereka mendapatkan gangguan. Mereka mendapatkan intimidasi oleh pembesar-pembesar Quraisy yang pada akhirnya Allah izinkan mereka untuk hijrah. Ya, hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah, kan seperti itu. Jadi konsep pendalilan ini tidak tepat. Apa yang diusungkan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW dengan konsep yang sekarang itu tidak tepat. Karena yang diusungkan itu apa? Mereka ingin menampakkan bagaimana mereka bisa bebas ibadah di depan Ka'bah. Karena Ka'bah itu merupakan simbol kiblatnya ya kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah. Seperti itu dia. Nah, ini tidak tepat kita katakan. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. Jadi kaitannya dengan untuk menampakkan ibadah yang selama ini sembunyi-sembunyi gitu ya, Ustaz? Benar. Dan di negeri kita kalau dilihat nggak ada ibadah yang dilarang ya, Ustaz?
Iya. Umat Islam. Malah kita nggak mau ibadah. Itu masalahnya. Baik, Masya Allah. Silakan Ustaz, masih bisa satu segmen lagi Ustaz. Baik. Ini kisah hijrahnya Umar bin Khattab. Yang awal-awal tahun keempat Hijriyah itu, tahun keempat dari kenabian sudah ada yang hijrah ke Habasyah. Itu 2 gelombang. Ya, gelombang yang pertama itu dengan Utsman ibn Affan ya, dan istrinya. Kemudian gelombang yang kedua itu ada Ja'far bin Abi Thalib. Ya, begitu juga dengan Ummu Salamah dan Abu Salamah. Mereka hijrah ke Habasyah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan nabinya, para sahabat untuk hijrah, semua sudah hijrah ini. Tinggal Rasulullah SAW dan beberapa orang lagi yang belum hijrah. Nah, bedanya dengan Umar pada saat hijrah. Para sahabat ketika hijrah sembunyi-sembunyi, ngambil waktu malam, ngambil waktu-waktu yang memang orang-orang musyrikin ini lengah. Karena seperti itu. Ya, mereka berusaha untuk menyembunyikan diri ketika hijrah. Bedanya Umar, apa yang beliau lakukan? Beliau terang-terangan. Yang pertama, beliau melaksanakan tawaf. Tawaf meliling Ka'bah 7 kali putaran. Kemudian sholat, selesai itu sholat di belakang makam Ibrahim. Dan orang-orang musyrik ngumpul di situ. Ya, orang-orang musyrik ngumpul di situ. Yang dilakukan oleh Umar apa? Didekati. Sambil ditunjuk wajah-wajah buruk. Ya, ditunjuk wajah-wajah buruk. Allah pasti menghinakan kalian. Ya, siapa saja dari kalian yang ingin ibunya kehilangan dia, ya, atau ingin anaknya menjadi yatim, atau istrinya menjadi janda, temui aku di balik bukit. Masya Allah. Gak ada yang bergerak. Tantang nih ya, Iya, gak ada yang bergerak dari kalangan orang-orang musyrikin. Jadi Umar sebelum beliau hijrah ke kota Madinah, beliau semua menantang. Yang ada di hadapan itu menantang. Ya, termasuk Abu Jahal. Ya, termasuk Abu Jahal didatangi, kemudian Abu Jahal pun menutup pintu. Ya, karena tahu Umar mau hijrah, dia pun menutup pintu, kan seperti itu. Karena marahnya dia sudah masuk Islam. Yang tadinya kawan seperti itu, satu pemahaman, ini sudah hijrah. Nah, demikian. Jadi yang dilakukan Umar ketika hijrah itu menantang mereka semua. Ya, barang siapa yang ingin ibunya kehilangan dia, anaknya menjadi yatim, ya ini kan dengan pedenya, dengan percaya diri, ya, atas pertolongan Allah. Ya, istrinya menjadi janda, temui aku di balik bukit. Nah, dan tidak ada yang menemui Umar bin Khattab di balik bukit. Nah, dan pada saat Umar bin Khattab itu hendak hijrah, ada 3 orang yang sudah berjanji nih, yang sudah berjanji untuk hijrah bersama, dan mereka pun pada akhirnya berangkatlah. Salah satu yang berjanji itu adalah Iyas. Nah, qadarullah, Iyas ini terkena muslihat Abu Jahal, yang dia adalah saudara si ibu. Ya, ini ada kekerabatan dengan Abu Jahal, yang katanya ibunya Iyas ini nggak akan menyisir rambutnya walaupun ada binatang yang mengusik rambutnya, nggak akan dia berlindung dari sengatan matahari kalau Iyas tidak kembali kepada agamanya. Ya, Umar mengingatkan, jangan, itu adalah tipu daya kaummu, ya, dan akan mengajakmu kembali kepada agamamu sebelumnya. Nah, pada akhirnya karena kata-kata ibu mengakibatkan dia pun sedih. Ya, akhirnya dia pun pulang. Nah, karena Umar nggak bisa melarang lagi, Umar mengatakan, gunakanlah ontaku, karena dia onta yang tangguh dan cepat. Apapun yang terjadi, jangan turun dari onta itu. Nah, kemudian dia pun ingat pesan Umar bin Khattab. Kemudian berjalanlah mereka. Di tengah jalan, Abu Jahal berulah. Ya, wahai anak saudaraku, ya, ontaku dah lemah. Bisakah aku menaiki ontamu? Maka seketika dia mengatakan, bisa. Akhirnya mereka pun turun, sama-sama turun. Ketika sudah turun, maka ditangkaplah Iyas ini. Ditangkap, kemudian diikat, kemudian dibawa ke Mekah. Sampainya di Mekah, wahai penduduk Mekah, inilah yang kami buat terhadap orang-orang bodoh di antara kami. Maka kalian buatlah terhadap orang-orang bodoh di antara kalian. Jadi, ya, ini masuk perangkap. Ya, masuk perangkap. Akhirnya, tinggallah Umar bin Khattab dengan satu orang sahabat yang melanjutkan hijrahnya ke kota Madinah. Yang jelas, ketika hijrahnya Umar bin Khattab, beliau terang-terangan dan nggak ada yang mengganggu. Ya, dan tidak ada
tidak ada yang mengganggu. Nah, tapi ini bisa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kembali kita berikan kesempatan ke pemirsa Rosa TV, juga pendengar radio stream Medan Mengaji yang mau bergabung di podcast spesial Kaula Muda kali ini, bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88 88 6630, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp dan SMS, atau bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Baik, dari WhatsApp kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya, menilik sifat atau karakter serta sikap Abu Bakar sedari belum mengenal Islam hingga masa kekhalifahannya, apakah semua itu murni takdir Allah ataukah sesuatu yang bisa diupayakan dan atau dirubah? Begitu pula soal sifat atau karakter Umar baik sebelum atau sesudah memeluk Islam. Silakan Ustaz. Nah, berkaitan tentang akhlak, ya, kita bawakan hadis dari Nabi SAW dari sahabat Asyaj ibn Qais, yang Nabi SAW mengatakan, ya Asyaj, inna fika khaslatain yuhibbuhumullah wa rasulah. Ya, yuhibbuhumullah wa rasuluh. Wahai Asyaj, sesungguhnya pada dirimu itu ada dua sifat yang Allah dan Rasulnya sukai. Ya, apa itu? Al-hilmu wal anad, sabar dan santun. Lalu Asyad mengatakan, ya Rasulullah, apakah kedua sifat itu aku usahakan, sesuatu yang aku usahakan, atau itu merupakan karunia dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW mengatakan bahkan itu merupakan karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asyad mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepadaku dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, dari sini ya para ulama menyebutkan bahwasanya akhlak itu, akhlak yang baik itu, ya karakteristik yang baik, sifat-sifat yang mulia itu didapatkan dengan dua cara. Ya, yang pertama tabi'iyah, yang memang Allah Subhanahu wa taala tanamkan sedari dini, sedari kecil. Ya, yang sifat-sifat baik itu sudah ada pada diri kita. Dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya ketika orang-orang yang diberikan sifat-sifat yang baik ya dari dia lahir oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin dia telah sadar ketika dia sudah baligh, ketika dia sudah belajar dan seterusnya, dia sadar ini merupakan akhlak-akhlak yang baik, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi siapa yang belum mendapatkan yang seperti itu, maka janganlah dia putus asa. Jangan dia berputus asa. Kenapa? Karena ternyata akhlak yang baik itu bisa diusahakan. Makanya Asyad ibn Qais ini mengatakan, ya Rasulullah, apakah dua sifat itu aku usahakan, ya aku pelajari, atau sesuatu yang memang Allah karuniakan untuk diriku? Ya, sehingga beliau memahami berarti bisa diusahakan ini. Ya, akhlak yang baik ini bisa diusahakan. Oleh karenanya Nabi kita SAW mengatakan, al-ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Ilmu itu didapat dengan cara mempelajarinya, sabar atau santun itu bisa didapat dengan cara melatihnya. Jadi ada usaha untuk mendapatkannya, mengusahakannya, dan berusahalah kita untuk mendapatkan akhlak-akhlak yang mulia, karena memang ketika Nabi SAW ditanya ya tentang hal yang banyak memasukkan seseorang itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka beliau SAW mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan seseorang itu ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Nah, apa yang terjadi pada Abu Bakar, begitu juga dengan Umar, yang mereka memiliki karakter-karakter yang mulia sebelum mereka masuk Islam dan setelah mereka masuk Islam, ada yang memang itu sudah tertanam dan ada juga yang diusahakan atau dipelajari. Nah, seperti itu. Jadi bagi kita, kalau kita melihat ada akhlak-akhlak yang baik pada diri kita, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagi akhlak sebagaimana Allah telah membagi rezeki. Ya, ada pada diri kita beberapa akhlak, ada pada orang lain akhlak yang baik juga, dan kalau tidak ada pada diri kita, kita bisa mengusahakannya. Salah satunya adalah dengan mempelajarinya. Ya, dengan mempelajarinya, kemudian membiasakannya supaya hal itu melekat pada diri kita. Nah, jadi ada orang mengatakan
karakter saya memang seperti ini. Dan ini sudah bawaan, nggak bisa dirubah. Saya orangnya temperamen, nggak akan bisa dirubah. Ini salah. Yang seperti ini salah. Ya, karena apa? Karena seorang itu ketika punya kemauan yang kuat, dia akan berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah keadaan suatu kaum itu sampai dia merubah keadaannya sendiri. Nah, ketika dia ingin menjadi seorang yang penyabar, maka dia harus bersama dengan orang-orang yang sabar. Dia harus pahami konsep sabar itu bagaimana, keutamaan sabar itu bagaimana, lalu dia latih. Nah, sehingga sifat sabar itu melekat pada dirinya. Sehingga kata-kata, ini akhlak nggak akan bisa dirubah dari diri saya. Sudah lahirnya seperti itu. Maka yang seperti ini ucapan yang keliru. Nah, demikian. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan mungkin yang terakhir saja Ustaz, di pertemuan kali ini pertanyaan dari kita, jangan sampai salah nih Ustaz memahami segmen ketiga tadi. Kan sepertinya dalam pandangan kita kan perbuatan yang dilakukan Umar ketika mau hijrah ke Madinah ya Ustaz, ke Yathrib pada saat itu, mendatangi tokoh-tokoh yang ada di sisi Ka'bah, itu kan sepertinya tidak hikmah gitu ya, tidak bijak gitu. Jangan sampai ada yang memaknai hijrah itu harus mendatangi tongkrongan lama, terus nunjuk-nunjuk hidung kawan-kawan yang mungkin masih di circle yang atau di lingkungan yang buruk seperti itu. Ini seperti apa Ustaz penjelasannya Ustaz? Silakan. Itu tadi, karakter kita nggak sama seperti Umar. Kalau kita datangi tongkrongan kita tunjuk satu-satu seperti itu, kita babak belur mungkin. Ya. Sehingga mereka mengatakan macam punyamu aja surga itu kan seperti itu dia. Nah, ini Umar, bedanya konsepnya ini Umar memang tegas, memang dikenal, dan memang Umar sudah memastikan ini nggak akan berani. Ya, nggak akan berani mereka. Dan memang fanatik akan suku itu lebih kuat. Ya. Karena apa? Karena suku satu orang dalam suku itu ketika disakiti, sukunya nggak akan tinggal diam. Dan memang fanatik orang-orang seperti itu. Ya, sehingga mereka menahan diri. Ya, apalagi suku Umar ini kan kuat. Ya, sukunya kuat seperti itu dia. Nah, demikian. Jadi nggak boleh jadi hujah. Ini khusus. Ya, kan untuk menunjukkan keberaniannya. Ya, Umar benar-benar berani seperti itu dia. Nah, kalau kita perhatikan dulu mana maslahat dan mafsadatnya. Tidak hikmah pula kalau seandainya kita sudah mengklaim diri kita yang paling baik. Lalu kita tunjuk mereka ahli neraka, ahli neraka. Kita padahal yang punya surga. Iya, padahal muslim. Ya, padahal muslim. Belum tentu. Makanya kan gebrakan yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang yang baru hijrah adalah belajar. Ya, kemudian setelah itu beramal dengan ilmu yang kita dapatkan. Baru setelah itu kita dakwah. Bukan menghakimi. Ya, tetapi mendakwahkannya. Ya, kita berharap ya teman-teman yang satu tongkrongan dengan kita, ya semuanya bisa hijrah kan seperti itu. Ini lebih hikmah. Ya, daripada kita memvonis-vonis itu ahli neraka semua itu. Nah, seperti itu. Ingat, tiket neraka itu bukan milik kita. Dan tiket surga itu bukan milik kita. Vonis neraka itu bukan untuk orang lain. Ya, sementara surga Allah Subhanahu wa taala jadikan luasnya seluas langit dan bumi. Antara daun pintu surga aja antara Makkah dan Basrah. Ya, 40 tahun perjalanan. Dan akan datang nanti masanya itu akan dipadati. Bayangkan kalau seandainya kita aja sendiri masuk surga, gak ada kawan, kan seperti itu. Jadi jangan kita memboking, kemudian kita kapling-kaplingkan surga itu milik kita dan orang lain itu neraka, nggak bisa. Ya, itu dia. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan dengan demikian para pemirsa Rosyad TV juga para pendengar Radio Stream Medan Mengaji, kita cukupkan pertemuan kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini. Kita akan sambung atau kita lanjutkan di pertemuan berikutnya masih membahas tentang sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan tentunya kami mohon maaf atas segala kekurangan. Ini yang bisa kita sajikan, mudah-mudahan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.